Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firmansyah. Saya merupakan dosen aktif di program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Sektor Publik dengan jumlah 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah ruang lingkup dan standar akuntansi sektor publik, penganggaran sektor publik, akuntansi keuangan pemerintah pusat, daerah, dan desa, pengauditan pemerintah pusat dan daerah, serta akuntansi keuangan organisasi non-pemerintah atau nirlaba lainnya. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka capaian pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi sektor publik adalah yang pertama, menjelaskan ruang lingkup dan standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis penganggaran sektor publik di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara lainnya. Yang ketiga, menganalisis dan mengaplikasikan akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan dan mengaplikasikan pengauditan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, menganalisis dan mengaplikasikan pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir, mendeskripsikan akuntansi keuangan organisasi non-pemerintah lainnya. Dari CPMK tersebut, maka diturunkan menjadi sub CPMK, di mana sub ini mencerminkan materi yang dipelajari dalam perkuliahan, meliputi ruang lingkup, regulasi dan standar akuntansi sektor publik, penganggaran sektor publik di Indonesia dan negara lainnya, akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pengauditan pemerintah pusat dan daerah, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi keuangan desa, serta akuntansi entitas lainnya seperti partai politik, LSM, dan tempat ibadah. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah tatap muka dan asinkronus dengan menggunakan media pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Negeri Malang, yaitu Sipejar. Adapun beberapa metode perkuliahan yang saya gunakan juga meliputi yang pertama adalah ceramah, kemudian diskusi secara berkelompok, dan yang ketiga adalah case-based learning, di mana untuk metode pembelajaran yang saya gunakan juga sudah berdasarkan atas metode pembelajaran yang digunakan secara umum di Universitas Negeri Malang, yaitu life-based learning, di mana perkuliahan yang dilakukan itu tidak hanya pada teori dan konsep serta praktik saja, tetapi juga mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari mahasiswa itu sendiri. Untuk teknik penilaian atau assessment dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian presentasi. Dapat dilihat dalam tampilan berikut, presentasi dinilai dari aspek komunikasinya gimana, penguasaan materinya gimana, dan kreativitas visual yang ditampilkan dalam PowerPoint. Kemudian, untuk penilaian yang kedua adalah penilaian afektif, di mana ini merupakan instrumen yang melihat keaktifan dan kontribusi atau keterlibatan mahasiswa di dalam kelompok, yaitu meliputi penilaian skills dan afektif. Dan yang terakhir adalah penilaian tugas atau laporan, di mana penilaian ini meliputi bagaimana kelengkapannya untuk kejelasan informasinya, dukungan, grafis, dan dokumentasi. Nah, dari total keseluruhan teknik penilaian tersebut, maka bobot yang ditentukan untuk bisa menghasilkan nilai akhir mahasiswa, yaitu meliputi case study 50%, tugas, kuis, dan afektif adalah 20%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikianlah gambaran umum tentang mata kuliah akuntansi sektor publik yang saya ampu. Nah, pada pembuatan video ini, semester Gasal telah berlangsung dan saat ini sudah masuk pada minggu ketiga. Berikut video pengajaran untuk minggu ketiga di akuntansi sektor publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sekarang kita akan masuk pada pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita absen dulu. Zainal? Hadir. Zainul.
kejuaraan. Dispensasi lomba kejuaraan. Ini Zalwa, Zevanya, Zafira. Oke. Berarti di pertemuan ini ada 2 orang yang tidak hadir ya. Baik. Untuk mengawali pertemuan ini, seperti biasa kita harus overview dulu nih pertemuan yang minggu lalu. Saya ingin ada satu perwakilan untuk menjelaskan minggu lalu kita sudah belajar apa. Oke, silakan. Baik, izinkan saya Perkenalkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Divania Putri. Saya izin mereview bab regulasi dan akuntansi sektor publik. Jadi kemarin kita udah belajar tentang IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Itu adalah standar akuntansi tingkat internasional. Nah, kita juga belajar tentang perbedaan PSAP dan PSAK. Nah, untuk PSAP itu untuk aktivitas pemerintahan sedangkan kalau PSAK itu untuk sektor publik. Kemudian selain itu perbedaan dari PSAP itu tanpa penyusunan laporan keuangan, laporan laba rugi, maaf. Kemudian PSAK itu memakai laporan laba rugi. Selain itu kita juga belajar tentang PSAK nomor 45. Itu ada terkait organisasi nilaba sama standar akuntansi. Nah, kemudian sejak 2020 itu berganti ke interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 35. Nah, itu langsung digunakan untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan kalau PSAP itu harus dibuatkan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian selain itu alasan PSAP itu tidak menyajikan laporan laba rugi dalam akuntansi itu pemerintah ada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang tidak didapati pada akuntansi bisnis. Selain itu terdapat istilah dana cadangan dan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan yang tidak ada dalam akuntansi bisnis. Kemudian laporan yang ada pada PSAP itu ada 7, Pak. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat itu ada laporan operasional, yang kelima itu ada laporan arus kas, yang keenam itu ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke, jadi memang minggu lalu kita belajarnya adalah ruang lingkup dan regulasi ya, standar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saat ini pemerintah kita di Indonesia itu menggunakan standar apa dan regulasinya apa? Kalau tadi kan secara umum ya perkembangannya. Nah, apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan sebutkan nama. Saya Muhammad Rafi, Pak. Saya menjawab mengenai standar dan regulasi yang digunakan akuntansi pemerintahan. Jadi untuk standarnya itu kita menggunakan standar akuntansi pemerintahan PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Menggunakan PSAP. Ya, karena ini mengatur terkait pemerintahan, oleh karena itu diperlukan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah yang berlaku saat ini terkait PSAP adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oke, peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010. Nah, di 2010 yang PP 71 itu amanat pentingnya yang utama itu adalah pergantian basis akuntansi. Ya, benar ya? Nah, basisnya akhirnya yang sejak PP itu berlaku sampai dengan saat ini, basis apa? Basis akrual. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas secara utuh ya terkait dengan standar regulasi dan gimana perlakuan akuntansinya untuk akuntansi sektor publik, terutama pemerintah. Minggu ini kita belajar tentang apa? Tentang penganggaran. Anggaran itu disusun dari apa awal mulanya? Dari perencanaan. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba pemerintah daerah sudah punya anggaran sekian triliun. Tapi kalau nggak ada perencanaan, nggak mungkin. Ya, sehingga perencanaannya itu kalau kita simulasikan di dalam bagan ini, itu sampai di tengah sini. Apa itu? Perencanaan itu, setiap pemerintahan di dunia ya, itu pasti punya master plan. Master plan itu jangka panjang. Mau dibuat apa nih negaranya nih? Ya kan? Nah, Indonesia punya namanya RPJP. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang. Kalau ini yang di kotak ini ya, yang atas itu adalah siklusnya anggaran pemerintah pusat. Kalau yang di kotak bawah itu adalah pemerintah daerah.
Nah, ini akhirnya kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di pusat itu punya RPJP nasional ya, di daerah itu namanya RPJP daerah. Jadi RPJP daerah dibuat harus mengacu pada RPJP nasional. Ini yang menjadi acuan penyusunan anggaran. Jadi kalau kalian mau menganalisis, nanti kan ada materinya tentang pertemuan minggu depan ya. Itu ada materi tentang bagaimana kita melihat pengelolaan keuangan pemerintah. Sehingga kalian bisa tahu, oh ternyata memang setiap tahunnya kenapa anggaran dibuat seperti itu ya, karena memang acuannya ada. Ini rencana pembangunan jangka panjang. Jadi RPJP itu dibuat, misalnya dibuat sekarang, berarti ini akan jadi acuan untuk pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dalam 20 tahun ke depan. Gitu. Jadi ada grandmasternya, ya. Nah, terus habis itu setelah RPJP ada, maka akan keluar RPJM. Apa itu RPJM? Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, RPJM kalau di pemerintah pusat itu adalah RPJMN nasional, kalau di daerah adalah RPJMD atau daerah. Ini berlaku berapa tahun? 5 tahun. Jadi RPJM itu berlaku 5 tahun. 5 tahun itu berarti satu siklus periode pemerintahan kan? Nah, sehingga penyusunan RPJM itu pasti mengacu di RPJP. RPJP yang 20 tahun akhirnya diturunkan menjadi yang 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun keluar, anggaran kan disusun berapa tahun? Per tahun kan? Per 1 tahun kan? Nah, karena anggaran disusun per 1 tahun, akhirnya RPJM ini akan menjadi acuan untuk penyusunan RKP. RKP itu apa? Rencana Kerja Pemerintah, betul. Rencana Kerja Pemerintah. Kalau di pusat itu RKP aja, Rencana Kerja Pemerintah aja. Kalau di daerah berarti RKPD, daerah. Nah, dua ini itu mengacunya pada RPJM. Oke? Nah, di setiap pemerintah ya, pusat itu kan kalau minggu lalu saya menjelaskan pemerintah daerah itu misalnya kepala daerah ya. Kepala daerah katakanlah gubernur. Gubernur ini provinsi ya. Katakanlah gubernur berarti di bawahnya ada struktur organisasi daerah ya, ada OPD. Masih ingat ya? OPD itu contohnya apa? OPD itu apa? Organisasi pemerintah daerah ya. Itu dulu kan dikenal sebagai SKPD. OPD itu nama baru, dulu dikenal sebagai SKPD. SKPD itu apa? Contohnya? Jadi kalau kita lihat di pemerintahan pusat maupun daerah itu tergambar di dalam bagan ini sebenarnya. Nah, tapi gini, ini pemerintah pusat ya. Pusat, ini pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu adalah pimpinannya siapa? Presiden ya. Kalau di pemerintah daerah, misalnya katakanlah provinsi, pimpinannya adalah gubernur, ya. Nah, gubernur. Di gubernur ini akan dibantu oleh wakil gubernur, kemudian sekretaris daerah atau dinamakan atau disingkat dengan sekda, ya. Nah, sekretaris inilah yang biasanya bersentuhan langsung dengan penyusunan anggaran. Di sini. Nah, di bawahnya mereka itu ada organisasi pemerintah daerah, OPD, dan seterusnya. Oke, sama di sini juga. Di bawahnya itu ya ada apa? Bukan organisasi pemerintah pusat. Apa? Kementerian atau lembaga. Ini kan di bawahnya. Makanya RPJM ya, itu merupakan pedoman dari pembuatan Renstra. Rencana
strategis. KL itu apa? Kementerian lembaga. Kalau yang di sini adalah Renstra-nya SKPD. Ini baganya masih belum diubah ya. Kalau sekarang kan namanya udah berubah jadi OPD. Ya. Nah, contoh OPD apa? Coba satu aja sebutin. Contoh OPD apa? Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau udah ada bocoran gambaran satu yang lain harusnya udah bisa mikir nih. Apalagi? Nah, Dinas Kesehatan. Apalagi? Dinas Perhubungan dan seterusnya ya. Dinas Pendidikan dan seterusnya. Itu OPD. Jadi dinas-dinas di provinsi itu adalah termasuk di dalamnya yang menjadi bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan yang tadi kemarin kita pelajari, SAP PP 71. Ya. Nah, setelah itu para OPD maupun kementerian ini itu membuat RKKL. Kalau di sini RKA SKPD. RKA itu apa? Rencana Kerja Anggaran. Jadi nggak berhenti di rencana kerja pemerintah atau rencana kerja pemerintah daerah, tetapi lanjut menjadi rencana kerja anggaran. Rencana kerja anggaran itu apa? Ya mereka akan mendistribusi kira-kira dalam 1 tahun ke depan itu mereka akan membuat apa dengan anggaran berapa. Ya, itu adalah di sini. Sehingga nanti dari LKA KL atau RKA SKPD ini akan lahirlah RAPBN atau RAPBD. Misalnya ya, nggak gitu ya. Tapi bagaimana sih sistem penganggaran di negara itu? Nah, itu diuraikan, dijelaskan di dalam ini. Nanti masing-masing kelompok karena sudah mengerjakan dari rumah dan tinggal memilih satu, maka masing-masing kelompok akan kita berikan waktu 15 menit maksimal untuk bisa memberikan bentuk wajah penganggarannya negara yang dipilih di sini dalam waktu 15 menit. Nah, kemudian nanti kelompok yang terpilih akan presentasi. Nah, sekarang perwakilan kelompok 1 sampai 9 bisa maju untuk mengambil kertas. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang, bisa langsung diskusi dengan kelompoknya dan langsung merancang gimana wajah penganggaran di negara yang dipilih. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Negeri Paman Sam, ada yang ngambil? US. Oke, silakan kelompok yang mengambil negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki basis penganggaran yaitu basis kinerja, di mana basis kinerja ini dibagi menjadi 3, yaitu ada penganggaran berbasis penganggaran federal, penganggaran negara bagian, dan penganggaran lokal. Nah, penganggaran yang pertama saya akan membahas tentang penganggaran federal. Penganggaran federal adalah sebuah penganggaran di mana penganggaran ini mengestimasikan pengeluaran maupun pendapatan dari Amerika Serikat yang mana itu sesuai dengan periode fiskalnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada negara bagian. Saya ulangi, jadi di negara federal ini dia disusun sama pemerintah. Jadi pemerintah ini bertugas menyusun anggaran federal, di mana itu adalah Presiden Amerika Serikat. Lalu akan disahkan oleh Kongres. Nah, setelah kita membahas negara federal ini, maka akan beralih ke negara bagian. Negara bagian ini adalah seperti yang kita ketahui kan, bahwa Amerika Serikat ini sebuah negara konstituen ya, yang mana dia terdiri dari 50 negara bagian. Nah, untuk itu Amerika Serikat membuat sebuah penganggaran sendiri untuk negara bagian ini.
Nah, untuk penganggaran negara bagian ini prosesnya sama dengan penganggaran federal, yaitu pertama adalah melakukan penyusunan penganggarannya, lalu peninjauan ulang anggarannya, dan juga pengumpulan penganggarannya. Nah, setelah itu akan disahkan. Nah, sama dengan negara bagian, namun dia disusun oleh gubernur dari Amerika Serikat. Kita katakanlah gubernur lah ya. Kalau kalian asing dengan kata-kata itu mungkin kita sebut gubernur. Nah, lalu itu akan disahkan oleh badan legislatif. Badan legislatif akan mengesahkan penganggaran negara bagian dari Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada penganggaran lokal, di mana penganggaran lokal ini adalah satu kesatuan lebih kecil dari negara bagian. Kita sebut kota. Nah, penganggaran lokal ini disusun oleh pejabat pemerintahan, lalu disahkan oleh badan legislatif. Nah, dari ketiga penganggaran ini prosesnya sama seperti yang penganggaran federal. Nah, lalu kenapa sih Kongres ini, badan legislatif, DPR, Senat ini saya kolomkan sendiri. Nah, karena Kongres, DPR, Senat ini mengesahkan semua penganggaran ini dari federal, negara bagian, dan lokal. Nah, untuk pengesahan dari penganggaran federal ini dia dicatat pada saat 1 September sampai dengan 30 Oktober. Mungkin dari Amerika Serikat sekian untuk penjelasan penganggarannya. Oke, tepuk tangan dulu buat Amerika Serikat. Silakan. Please, Madam. Amerika Serikat ya. Jadi, penganggaran di Amerika Serikat adalah seperti itu ya. Terdiri dari 3 bagian penganggaran yang dimana semuanya itu akan dikongreskan. Kongres itu berarti kalau tadi tanggalnya berapa? Antara September sampai Oktober ya. Berarti ya saat-saat ini masanya mereka untuk pengesahan anggaran ya. Itu di Amerika Serikat. Negaranya apa? Jerman dan Inggris. Berarti yang maju Inggris. Nanti akan saya jelaskan di akhir kenapa saya memilih Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8 ini mempresentasikan mengenai penganggaran di Inggris. Yang pertama itu kita jelasin untuk terkait tanggal anggaran di Inggris itu yaitu awalnya pada 1 April. Oke. Setelah itu proses kita menjelaskan mengenai proses perencanaan anggaran. Nah, proses perencanaan anggaran Inggris itu diawali di rancangan anggaran dilakukan oleh His Majesty Treasury atau Kementerian Keuangannya Inggris atau Britania Raya atau lebih tepatnya. Kemudian nantinya secara umumnya nanti akan disetujui oleh Komite Kabinet. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan terkait rancangan anggaran yang dari Chancellor of the Exchequer atau Menteri Keuangannya. Nah, setelah rancangan anggaran itu dipegang oleh Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan nantinya akan menyampaikan anggarannya kepada House of Commons. House of Commons ini apa sih? Nah, House of Commons itu adalah DPR-nya ya, DPR-nya Britania Raya. Kembali lagi ke rancangan anggaran yang ke Komite Kabinet. Nah, rancangan anggaran ini yang dari His Majesty Treasury itu nantinya akan disetujui oleh Komite Kabinet untuk belanja. Nah, Komite Kabinet untuk belanja ini diketuai oleh the Chancellor of the Exchequer tadi atau Menteri Keuangan. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Kabinet untuk belanja, barulah penyetujuan anggaran tadi oleh Komite Kabinet secara keseluruhan. Oke, selanjutnya bisa ditambahkan info-info sedikit terkait penganggaran di Inggris. Jadi tambahan informasinya ada Parlemen Inggris itu menyetujui undang-undang yang mendukung sistem anggaran, tapi proses anggarannya itu tidak lengkap. Itu di beberapa kasus itu hanya menyampaikan sedikit mengenai prinsip umum untuk aspek-aspek tertentu. Sebenarnya juga ada pedoman utama dalam perencanaan penganggaran itu pada UU Keuangan tahun 1998, dan yang bertanggung jawab itu dalam proses perencanaan penganggaran tersebut itu His Majesty Treasury, Kementerian Keuangan Britania Raya. Baik, selanjutnya di sini ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi sendiri lahir pada tahun 1997.
Tujuannya untuk menginformasikan keputusan, kebijakan, dan tentang anggaran. Nah, ada dua, ada National Audit Office dan Director General of Public Sector Vendor Finance. Nah, untuk National Audit Office itu bertujuan untuk mengaudit rekening pemerintah daerah, kemudian evaluasi efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik. Sedangkan untuk DJPSF berfungsi untuk mengelola pengeluaran publik dan penaikan nilai uang. Oh, tambah lagi, jadi kita simpulkan bahwa di sistem anggaran Inggris itu agak berbeda dengan Indonesia karena tidak diatur secara pasti karena masih menggunakan Undang-Undang Keuangan tahun 1998 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Inggris. Jadi Inggris itu adalah merupakan negara lahirnya New Public Management. Jadi kalau kalian lihat referensi mungkin kalian bisa googling gitu ya. Ya semoga negara lahirnya itu belum berubah ya. Sudah paham tentang proses penganggaran baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, sebelum saya tutup, kita akan coba refresh kembali materi kita hari ini, yaitu penganggaran di Indonesia menggunakan sistem apa? Anggaran berbasis kinerja, ABK ya, bukan anak buah kapal, tapi anggaran berbasis kinerja. Nah, kemudian secara struktur anggaran berbasis kinerja, ya, proses anggaran di Indonesia itu dimulai dari mana? Dari RPJP ya, kemudian turun ke RPJM ya. Ada yang miss tadi. Di sini ya, ini kan ini kan perencanaan. Ini penganggaran. Sebelum ini di tengah-tengahnya itu ada yang dinamakan dengan musrenbang. Musrenbang. Ini loh. Musrenbang. Nah, musrenbang ini adalah musyawarah rencana pembangunan. Biasanya di desa-desa kelurahan itu bikin itu pertemuan. Oke, kita butuh apa? Kemudian diberikan kepada camat diberikan kepada kota atau kabupaten. Akhirnya kota kabupaten kemudian provinsi membuat anggaran sesuai dengan kebutuhan yang dari bawah, dari musrenbang. Masalah realisasi atau tidak itu kita serahkan kepada para yang berwajib. Ya, jadi kita yang penting tahu bahwa alur dari penganggaran adalah dari RPJMP, RPJMN, kemudian akan ada musrenbang, dari musrenbang itu turunlah ke proses anggarannya ya. Oke? Sudah jelas ya? Dan sudah juga dapat beberapa materi dari beberapa negara. Jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah sangat cukup untuk jadi bekal untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan memperdalam lagi terkait dengan pengelolaan keuangan. Oke? Terkait dengan evaluasi, nanti akan ada di Sebejar bagaimana saya untuk mengakses kalian. Nanti akan ada penugasan untuk bisa mengetahui sejauh mana kalian bisa menangkap materi hari ini, ya. Oke ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya. Tapi sebelum saya tutup ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jelas? Kalau jelas, suaranya lantang dong. Jelas? Jelas. Yakin? Yakin. Berarti sudah bisa kita akhiri? Oke, berarti kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Salam.